Baik, selamat pagi. Kembali lagi kita berjumpa di video yang kedua. Pembelajarannya tentang fisika, yaitu pengukuran ya. Kemarin kita belajar, yang lalu kita belajar tentang penyelidikan IPA. Sekarang kita akan belajar pengukuran. Baik. Ya, inilah pengukuran ya. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Ya, ini. Jadi di sini ada kata membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis. Jadi membandingkan sebuah besaran dengan benda yang diukur. Ya, dan ada satuannya. Kira-kira seperti itulah. Nah, kita lihat. Nah, ini contohnya ya. Depak. Ini depak kan kita kadang mengukur dengan depak. Cuma masalahnya depak si A, depak si Budi dengan depak si Joni beda kan, karena tangannya satu pendek satu panjang. Jengkal juga sama, ada tangan yang panjang ada yang pendek. Kadang-kadang tangan kiri tangan kanan juga beda, ada selisihnya tuh ya. Langkah kaki juga ada yang besar ada yang kecil ya. Nah, tentunya harus ada kesepakatan secara internasional untuk mengatasi masalah-masalah perbedaan ini, karena sifatnya harus pasti ya. Jadi untuk mengukur harus menggunakan alat ukur yang pasti, tidak berubah-ubah ukurannya. Nah, oleh karena itu muncullah namanya satuan baku ya. Nah, disebut baku ya karena dianggap pas gitu ya, dianggap disepakati bersama, tidak ada penyimpangan, tidak ada perubahan. Inilah ditetapkan satuan bakunya. Oke, di sini secara internasional satuan bakunya ada beberapa di sini ya. Tera, giga, mega dan seterusnya, nano. Nah, ini simbol-simbolnya nih. Ya. Paling besar adalah tera. Ya, sekarang aja hard disk menggunakan tera ya, 2 tera, 3 tera. 1 tera itu adalah 10 pangkat 12. Nolnya ada 12 ya. Ini adalah 1 tera. Kalau nolnya 9 itu kan 1 miliar. Ini berarti 1000 miliar ya. Kira seperti itu. Nah, kemudian giga ya, ini 10 pangkat 9. Ya, 10 pangkat 9. Artinya nolnya ada 9. Ya. Jadi 1 miliar ya. Dan seterusnya, mega, kilo, ya 10 pangkat 3, nolnya ada 3, 1000 kan. Nah, ini contoh nih ya. Ini mega, 5 megawatt. Berarti 5 dikali 10 pangkat 6. Ini 5-nya, baru nolnya ada 6 kan. Nah, sama dengan 5 juta watt. Ya, 1 kilometer itu sama dengan 10 pangkat 3 meter atau 1000 meter. Nah, ini kan tuh. Oke. Dan seterusnya ya. Ini dan yang paling kecil adalah nano. Nano ini adalah 10 pangkat min. Min 9 artinya seper 1 miliar ya, seper miliar. 1 dibagi 1 miliar. Itulah 1 nano. 1 nano itu kira-kira rambut dibelah 50 lah. 1 lembarnya itu kalau dibelah 50, satu utas benang, ya itulah 1 nano. Ya, kecil sekali dia. Makanya tidak heran sekarang ditemukan robot yang sangat kecil dengan ukuran nano, lebih kecil dari sel kita, 100 kali lebih kecil dari sel manusia. Itu robot bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, kita lihat ini suasana di pasar ya. Di sana ada berbagai alat ukur. Ini pakai timbangan nih. Ya. Kalian tidak perlu pergi ke pasar lagi Covid, lihat saja di sini. Nah, di pasar kalau kalian yang suka pergi ke pasar, di sana ada timbangan nih. Ya, ada yang model begini, ada yang menggunakan pemberat ya, macam-macam. Jadi kalian bisa mengadakan petualangan di sana. Nah, ini di rumah sakit ya. Ini adalah mengukur panjangnya virus. Ini 1 mikromili ya. 10 mikromili.
berapa nih 10 mikromili ini ya. Virus memiliki panjang sampai dengan 100 nanomili. Wah. Ya, ini pangkat minus 9 loh. Ya. Jadi 1 mili dibagi 100 miliar. Nah, ini juga gitu. Mikro ya. Mikro itu, nah ini mikro. 10 pangkat minus 6, sepersejuta. Berarti virus ini besarnya adalah sepersejuta. Ya. Karena 10 pangkat minus 6. 1 mili dibagi 1 juta. Itulah panjangnya virus. Yang ini bakteri, sorry tadi bakteri ya. Kalau yang virus itu ini 100. Artinya panjang virus itu 1 mili dibagi 100 ya miliar. Ya, dibagi 100 miliar. 1 mili. Waduh, kecil sekali ya. Nah, itulah faktanya. Jadi virus lebih kecil dari bakteri karena ini cuma 10 mikro, ini 10 pangkat minus 6, ini 10 pangkat minus 9, ini 100 miliar ya. Ini kecil sekali, makanya hati-hati ya. Makanya virus corona mudah sekali terbang di atas karena ringan sekali. Tapi kalau di tempat banyak angin kayaknya dia terhempas ke atas ya, habis ini. Kena matahari juga. Nah, sekarang tadi dari yang sangat kecil sekali sampai minus 100 miliar, 1 mili dibagi minus 100 miliar. Nah, sekarang tata surya kita, antariksa ya, jarak benda langit. Ada namanya 1 SA. 1 SA ini adalah jarak bumi dan matahari. Jaraknya adalah 150 juta kilometer. Kenapa menggunakan 1 SA? Supaya mudah menghitungnya. Contohnya kalau jarak dari satu galaksi ke galaksi yang lain, kira-kira 1000 SA. Wah. Artinya jaraknya 1000 kali jarak matahari dan bumi. Nah, kira-kira seperti itulah. Apalagi kalau 1 SA ini tambah lagi 1 tera SA. Wah. 10 pangkat 12 artinya 1000 miliar kali jarak bumi dan matahari. Wah, karena antariksa kita nih, tata surya ini luas sekali ya, tidak bisa diukur. Nah, itulah kehebatannya Tuhan. Tuhan menciptakannya dengan berbicara. Jadilah benda-benda langit, jadilah bumi. Hanya dengan berbicara. Tetapi juga ada benda-benda yang makhluk-makhluk kecil sekali yang nggak bisa dilihat dengan mata. Jadi luar biasa sekali, mulai dari yang jaraknya begitu besar, mega, sampai kepada yang nano, mikro, kecil. Nah, ini 1 tahun cahaya. 1 tahun cahaya ini sering dipakai untuk mengukur jarak sebuah benda langit dengan benda langit yang lainnya. Ya. 1 tahun cahaya adalah 9,5 triliun kilometer. Ya. 9,5 triliun kilometer. Itu adalah jarak tempuh cahaya selama 1 tahun. Jadi cahaya itu bergerak selama 1 tahun. Jarak yang ditempuhnya adalah 9,5 triliun kilometer. Makanya disebut 1 tahun cahaya. Nah, jadi kalau nanti misalnya jarak dari sini ke surga, saya belum pernah ke surga dan belum pernah mengukur juga, nggak tahu jaraknya berapa, saya belum tahu. Ya, apakah dia 1 tera tahun cahaya? Artinya 10 pangkat 12 tahun cahaya. Wah, luar biasa sekali. Dikalikan saja dengan 9 triliun kilometer. Dikalikan lagi, nanti dapat meter. Wah, nggak mampu komputer kita menghitungnya, terlalu banyak. Ya. Nah, jadi contohnya nih, jarak bumi dan Pluto adalah 5.900 juta kilometer. Berapakah jarak tersebut dalam satuan ekonomi? Ayo coba hitung. Ya, tugas. Nah, kasih tahu ya, nanti setelah itu tolong dijawab di WA nih, masing-masing coba. Menggunakan ini. Ya. Kalau satuan astronominya 150 juta kilometer, kalau bumi Pluto 5.900 juta kilometer, itu kira-kira berapa dalam satuan astronomi? Silahkan. Ini adalah rasio perbandingan ya. Oke, next. Nah, ini saya harap tugas ya. Tolong dikerjakan tugas ini supaya kalian bisa mengerti dengan baik. Oke. Tolong dimasukkan tugas-tugasnya ke dalam Google Classroom yang nanti dibuka, akan dikasih tahu di WA informasinya kemana tugas dikirim.